Jadi film Kukira Kau Rumah itu em, ini sebenarnya prosesnya udah lama banget ya, udah lebih dari setahun. Jadi awal dimana aku sama Umay akhirnya memutuskan ingin eh, membuat film ini, dan kita akhirnya ingin mengangkat dan raise awareness soal kesehatan mental lewat film itu karena kita ngelihat sebelum pandemi dan setelah pandemi angka orang yang terkena mental illness itu tinggi banget dan naik angkanya. Terus kita melihat di saat pandemi kan orang benar-benar jangan lupa menjaga kesehatan fisik, vitamin apa, tapi lupa untuk ngingetin bahwa kesehatan mental juga sama pentingnya seperti kesehatan fisik gitu. Jadi penting banget untuk kita itu juga menjaga kesehatan mental kita gitu. Udah gitu banyak banget sekarang menurut pengalaman, menurut kesaksian psikolog dan semuanya, banyak banget yang sebenarnya malu mengakui apa yang mereka alami. Karena kalau pergi ke psikolog, terus misalnya mereka didiagnosa apa, mereka ngerasa, oh takut dikira gila, takut dikira ini gitu. Terus banyak juga orang yang minim pengetahuannya soal kesehatan mental atau mental illness, sehingga kalau mereka menjadi support system, mereka menjadi orang yang berada di tengah-tengah lingkungan orang yang terkena mental illness, mereka nggak tahu cara handle-nya gimana, mereka nggak tahu gimana cara menghadapi orang yang terkena mental illness, sehingga mereka sering salah nih memperlakukan orang yang terkena mental illness. Jadinya yang terkena mental illness malah jadi makin parah, makin ngerasa sendirian, makin gak ada support system, karena support systemnya nggak tahu cara menanganinya itu seperti apa. Terus aku kan sebenarnya seminar-seminar soal kesehatan mental dan live Instagram soal kesehatan mental tuh udah banyak banget. Cuma menurut aku film adalah kendaraan yang paling efektif dalam menyampaikan pesan. Ya kan? Kayak misalnya sekarang yang lagi tayang film Penyalin Cahaya, dia raise awareness soal kekerasan seksual gitu. Ya udah banyak seminar soal kekerasan seksual dan campaign soal kekerasan seksual, tapi karena ada film, orang jadi jadi lebih aware karena terkunci sama cerita, karena melihat cerita, melihat pengalaman, jadi ada gambaran gitu. Akhirnya ya aku bilang sama Umay, kayaknya kita memang harus membuat film untuk menyampaikan suatu pesan ini gitu. Cuma kan nggak mungkin isi filmnya tentang mental illness semua, harus dikemas, dikasih bumbu kan. Jadi dikemaslah dengan kisah cinta Niskala dan Pram. Terus juga ada konflik antara Niskala dan sahabatnya, Niskala dan keluarganya gitu. Untuk ngasih tahu juga bahwa ya ini film bukan tentang percintaan romantis doang, terus bipolarnya itu jadi tempelan doang, tapi memang ini konflik nyata yang sering dihadapi sama orang-orang yang mengidap bipolar gitu. Yes, bener banget gitu. Jadi
memang ada cerita manis antara Niskala dan Pram gitu, supaya penonton juga terhibur sama bagaimana si Niskala dan Pram ini bisa bersatu, bagaimana Pram menjadi orang yang bisa selalu menguatkan Niskala gitu. Mereka bisa melengkapi satu sama lain, bisa menjadi puzzle gitu, kayak missing puzzle yang akhirnya bersatu gitu. Nah itu ada ceritanya gitu. Jadi ya aku ingin semua ceritanya tuh nyatu gitu. Jadi pengetahuan soal Niskala adalah karakter yang mengidap bipolar itu nyampe, tapi bagaimana seorang orang yang mengidap bipolar itu bagaimana sih dia menghadapi hari-harinya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang dia suka, bagaimana dia berinteraksi dengan perasaannya sendiri gitu. Jadi kan aku juga produser di sini, terlibat dari nol banget gitu. Dari judulnya bukan Kukira Kau Rumah, dari kita masih nyari-nyari judul, dari deck presentasinya masih seadanya gitu, sampai akhirnya kita benerin, kita kemas, kita bikin yang lebih bagus lagi, terus revisi skenario berkali-kali, bahkan saat reading juga kita ada revisi dan segala macam. Oh ya, kita ada punya 13 draft skenario gitu. Jadi emang bener-bener ini gila banget gitu, kita ngegodoknya, kita nggak mau ngasal. Kita juga waktu itu Umay juga sempat ngasih beberapa orang skrip kita, kayak Umay kasih baca psikolog skrip kita, terus supaya psikolognya itu ini bener gak nih kita begini. Kita juga waktu itu Umay juga sempat ngasih beberapa orang skrip kita, kayak Umay kasih baca psikolog skrip kita, terus supaya psikolognya itu ini bener gak nih kita begini. Karena kan mental illness itu atau bipolar itu kan itu it's clinical, jadi kita nggak boleh ngasal gitu. Jadi sempat kasih baca ke psikolog, bener gak nih perubahan moodnya, karena kan bipolar itu kan perubahan mood yang ekstrim gitu kan. Bener gak nih perubahan moodnya gini, fasenya begini, pas lagi manic begini, pas lagi depression kayak gini, triggernya ini, terus ini. Jadi psikolognya sempat baca juga, kita kasih ke psikolog juga gitu. Gue ngerasa siapa lagi aktor ya atau aktris di Indonesia yang bisa punya range seluas Prilly. Untuk gue harus akuin, walaupun gue malas untuk mengakui ini, ya kan, tapi harus gue akuin bahwa Prilly punya range yang gue butuhin untuk karakter Niskala di film Kukira. Maka memerankan bipolar sendiri, dan memerankan karakter ini nggak pas di sini gitu loh, maksudnya. Dan gue tahu cuma Prilly yang bisa memaintain Yan ini sebagai anaknya sendiri gitu kan, karena
tugas kita, beban yang pundak itu berat, bukan hanya sekedar menyampaikan isu aja, tapi selepas syuting kita masih punya tanggung jawab moral terhadap isu yang kita bawa ini ke film kan gitu. Jadi memang gue ngerasa bahwa ya Prilly orang yang paling tepat untuk gue ajak bermain sebagai Niskala, dan ya dia orang yang tepat juga untuk jadi produser film gue, karena kita tahu Prilly jago sekali jualan. Sekali dalam hal itu, dan kenapa enggak gitu loh, maksud gua cukup pede dengan hasilnya, dan kayak ya ayo kita bikin yang bagus bareng-bareng Pril gitu. Iya, betul. Dan kita punya visi yang sama gitu. Kita punya kerendahan yang sama. Itu sih yang membuat kita bisa bersatu gitu. Karena ya mau seberapa jago aku jualan, mau seberapa bagus ceritanya, tapi kalau visi kita nggak sama kan, ya percuma juga. Kita nggak akan bisa dari hati gitu kan. Tapi kita punya visi yang sama bahwa gila ya, kesehatan mental tuh penting banget gitu. Terus aku sama Umay kan sebelum kita bekerja kita udah temenan duluan ya, kita udah sahabatan duluan. Jadi Umay tahu what I've been through in my life, aku juga tahu what Umay been through gitu. Jadi kita tahu kondisi mental masing-masing. Buat kita punya visi untuk ya ternyata kesehatan mental tuh memang penting, dan bukan kita aja yang ngerasain kayak gini, yang lebih parah banyak gitu, yang lebih ngerasa sendirian, yang lebih ngerasa masalahnya itu numpuk banget di kepala dia. Itu bukan kita aja, banyak gitu di luar sana. Dan makanya kita kan juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia untuk juga menjadi patroli kita lah di saat kita bikin film, untuk ngeliatin asistensi kita. Bahkan di saat filmnya itu baru raw editing, jadi editnya belum selesai, baru raw, itu kita melakukan nobar bersama mereka untuk ngasih lihat bahwa ada yang salah gak nih dari sisi bipolarnya, karena kita kan nggak mau misleading kan. Sampai akhirnya orang Bipolar Care Indonesia yang juga penyintas bipolar, dia bilang dia nangis banget pas nonton. Terus dia bilang, aku kayak melihat diri aku sendiri. Dia bilang, aku kayak melihat diri aku sendiri. Nah, jadi dari situ kita tenang, berarti alhamdulillah aku sudah tepat meraninnya, dan film ini udah bisa nyampe karena orang yang penyintas bipolar sendiri udah nge-review, udah ngasih kita masukan, yang akhirnya ya udah bakal tayang tanggal 3 Februari ini gitu. Jadi banyak banget yang kita libatkan gitu, psikolog, Bipolar Care Indonesia, yang akhirnya ngebuat kita juga ngelihat wah penting banget nih kita menjaga kesehatan mental, yang akhirnya ya menyamakan visi kita gitu.